Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk usaha kami, yaitu Citayam. Sebelum kami mempresentasikan produk usaha kami, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Iwan Subrata, yang kedua ada Miftahul Zanah Raju Putri, yang ketiga ada Siti Nadia, yang keempat ada Adila Dwi Putristari, yang kelima ada Ditya Aslamia, yang keenam ada Masitra Putri Kirana, yang ketujuh ada Muhammad Syekir Rabiansyah. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Mengenai latar belakang, sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung banyak sekali nutrisi dan gizi bagi tubuh manusia. Namun, banyak sekali orang dewasa maupun anak-anak yang kurang suka dalam mengkonsumsi sayuran dikarenakan rasanya pahit atau tekstur yang aneh. Nah, perlu adanya suatu inovasi agar orang-orang suka dalam memakan sayuran. Bayam adalah sayuran yang sering kali dihindari orang-orang karena rasanya pahit. Padahal bayam mengandung zat besi yang penting untuk memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh kita. Kentang goreng atau french fries adalah suatu olahan kentang yang sudah tidak asing lagi di telinga. Produk ini merupakan olahan dari kentang yang digoreng dan ditaburi dengan bumbu-bumbu bubuk sebagai penambah rasa. Terkadang orang-orang menyantap french fries dengan saus sambal. Nah, kentang goreng ini bisa dikatakan sebagai cemilan favorit masyarakat Indonesia karena cita rasanya yang gurih serta renyah di luar dan lembut di dalam. Saat ini, tren makanan sedang dibumikan dengan berbagai produk olahan keju. Media sosial juga diramaikan dengan inovasi makanan berbahan keju. Contohnya, corn dog mozzarella, bakso isi keju, keju aroma, dan sebagainya. Keju merupakan produk hasil fermentasi susu, jadi tidak heran jika segala kalangan, baik muda maupun tua, menyukai produk pangan keju karena rasanya yang gurih dan nikmat. Berdasarkan penjelasan yang di atas, yang sudah saya jelaskan tadi, kami dari kelompok berinovasi untuk menggabungkan kentang, bayam, dan keju dalam satu produk pangan yang serupa dengan french fries atau dapat disebut dengan Citayam, cheesy stick kentang dan bayam. Ini akan menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak atau siapapun untuk dapat mengkonsumsi sayuran. Cara pengkonsumsiannya mudah, yaitu cukup dengan digoreng saja dan Citayam siap dijajikan. Ditambah lagi, Citayam disajikan serupa dengan french fries yang notabene sudah familiar bagi masyarakat Indonesia. Nah, Citayam ini dapat dinikmati dengan menambahkan mayones, saus sambal, ataupun saus lainnya. Rumusan masalah dari makalah kami yang pertama itu bagaimana inovasi pengolahan sayur bayam menjadi cemilan sehat, dan yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat produk olahan bayam. Sekian, terima kasih. Di usaha ini, untuk tujuan pada usaha ini bertujuan supaya sayur bayam dapat dikonsumsi dengan rasa yang dapat diterima oleh anak-anak yang tidak suka sayuran. Kedua, bisa menjadi alternatif cemilan yang sehat. Ketiga, bisa memunculkan jiwa kewirausahaan dengan memunculkan inovasi baru dalam pemanfaatan potensi bayam. Itu tujuan dari usaha ini. Kemudian luaran yang diharapkan dari usaha ini, pertama, meningkatkan nilai jual sayuran dalam bentuk dan rasa yang berbeda, akan tapi kaya manfaat. Kemudian yang kedua yaitu membuka usaha cetik kentang, keju, dan bayam dengan rasa yang berbeda. Ketiga, dengan adanya usaha Citayam ini dapat diminati oleh semua kalangan. A. Gambaran umum produk. Produk usaha yang akan dikembangkan ini adalah stik kentang, keju, dan bayam. Selain rasanya yang enak, Citayam juga memiliki beragam manfaat. Produk Citayam ini memiliki peluang usaha yang tinggi karena pertama, banyaknya masyarakat, terutama anak-anak yang menyukai keju. Kedua, bahan baku dari produk Citayam ini mudah untuk didapatkan. Ketiga, alternatif pengganti sayur bagi anak-anak yang tidak suka sayur. Keempat, dalam penyajian produk Citayam ini cukup dengan digoreng saja, yang dalam penyajiannya mirip dengan kentang goreng. Kelima, belum banyak yang menjual produk seperti produk Citayam ini, sehingga produk
Selanjutnya yaitu harga. Harga jual dari Citayam ini ialah Rp5.000 per PCS. Nah, per PCS ini itu beratnya yaitu 200 gram. Yang selanjutnya adalah tempat. Tempat Citayam akan dijual itu ada beberapa tempat. Nah, menyesuaikan dengan sasaran pasar. Yang pertama itu adalah titip jual, mungkin bisa di kantin kampus atau warung-warung terdekat, yaitu disebut konsinyasi. Nah, yang kedua biasanya penjualan langsung oleh agen, mungkin di kelas perkuliahan atau bertemu secara langsung atau COD. Yang ketiga, membuka gerai di tempat yang strategis, mungkin di area sekitar kampus atau di tempat lain yang ditentukan setelah perluasan pemasaran. Yang selanjutnya adalah promosi. Nah, produk Citayam ini menggunakan promosi awal yaitu personal selling atau menggunakan penyebaran brosur di mana kita menunjukkan sampel produk sehingga menarik konsumen untuk mencoba dan melihat-lihat dan nantinya akan membeli produk kita. Setelah itu melakukan perluasan juga menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram, di mana nanti konsumen bisa melihat-lihat dari media sosial tersebut. Kita juga bisa melakukan pasar direct selling atau mengikuti pameran-pameran UKM yang ada di sekitar kota metro, sehingga produk kita bisa dikenal dan banyak menarik konsumen. Analisis kelayakan usaha bisa dilihat, yang pertama itu BEP atau break even point. Itu produk kita itu Citayam, biaya tetapnya adalah Rp470.000, biaya variabelnya adalah Rp320.000, harga persatuannya yaitu Rp5.000. Nah, bisa dilihat dari cara perhitungannya, itu menghitung BEP unit per produk. Itu ada biaya tetap dibagi biaya persatuan dikurang biaya variabel. Di sana tertulis untuk bisa mencapai BEP Citayam harus memproduksi sebanyak 261 unit produk. Jadi target itu kita mempunyai produk 261 produk seperti itu. Yang selanjutnya menghitung BEP rupiah, break even point rupiahnya. Itu yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per harga satuan. Nah, di sana didapat Rp750.000. Dengan demikian, usaha Citayam dapat mencapai BEP ketika angka penjualannya mencapai Rp750.000. Nah, jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan seperti itu. Materi yang selanjutnya itu tentang metode pelaksanaan. Pada persiapan produk, waktu kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada dan diperlukan waktu selama 1 bulan. Untuk tempat kegiatan usaha Citayam ini berada di Jalan Budi Utomo, Gang Fajar, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Alat yang diperlukan, yang pertama ada kompor, panci, blender, bubble wrap, kulkas, pisau, dan juga baskom. Kemudian, bahan yang diperlukan itu yang pertama ada kentang, keju, bayam, tepung tapioka, bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, lada, dan juga minyak goreng. Selanjutnya, riset dan strategi pemasaran. Untuk survei pasar dan juga penentuan target pasar, target yang dibidik untuk mengawali usaha ini adalah seluruh kalangan usia yang khususnya berdomisili di kota metro. Untuk pembelian bahan baku dan alat-alat penunjang produksi, kami suplai bahan baku didapat dari pemesanan melalui marketplace. Dan untuk penentuan media pemasaran, kami melakukan secara online dan juga offline. Nah, untuk pemasaran secara offline, kami melakukan dengan cara membagikan brosur dan juga secara lisan atau dari mulut ke mulut. Sedangkan pemasaran secara online, kami manfaatkan media sosial yang ada seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga Twitter. Kemudian untuk pelaksanaan produknya, yang pertama adalah kita bersihkan dulu bayam dan juga kentang, lalu rebus kentang sampai lembut kurang lebih 10-20 menit dan haluskan bersama bayam. Kemudian yang kedua, haluskan bawang merah dan bawang putih dengan sedikit air, masukkan bawang yang dihaluskan dalam baskom, lalu tambahkan sejumput garam, penyedap rasa, lada, dan gula, lalu aduk hingga rata. Kemudian, masukkan bayam dan kentang yang sudah dihaluskan ke dalam larutan bumbu aduk hingga merata.
Dan tambahkan parutan keju dan tepung tapioka, lalu aduni hingga kalis. Setelah kalis, pipihkan adonan dengan rolling dan lalu bungkus adonan dengan bubble wrap dan diamkan selama 1-2 jam di dalam lemari pendingin atau kulkas. Setelah dari lemari pendingin, iris adonan seperti stik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar 1-2 cm. Lalu goreng adonan di minyak panas, kemudian tiriskan adonan dan citayam pun siap disajikan. Produksi. Pelabelan merupakan salah satu hal yang penting dalam menyampaikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menarik konsumen. Label pada produk Citayam berisi tentang logo Citayam. Yang kedua, pemasaran produk. Untuk memenangkan persaingan pasar, kami menggunakan kebijakan strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning, dan bauran pemasaran agar pemasaran Citayam lebih efektif dan menguntungkan. Yang pertama, segmentation. Kami memposisikan produk kami sebagai makanan ringan dan cemilan. Citayam merupakan olahan kentang yang dapat dinikmati semua kalangan masyarakat di Metro. Konsumen dapat memesan secara online untuk pembelian Citayam. Yang kedua, targeting. Target pasar yang kami tuju adalah seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa di kota Metro yang senang dengan cemilan dan gorengan yang sehat. Yang ketiga, positioning. Citayam adalah makanan ringan atau cemilan yang sangat cocok untuk dimakan ketika sedang bosan, menonton film, kumpul keluarga, dan lain-lain. Dan juga, harga Citayam terjangkau dan ramah di kantong, terkhusus bagi mahasiswa PGSD Universitas Lampung. Kemudian bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran terdiri dari strategi produk, tempat, harga, dan promosi, yaitu produk. Produk yang kami buat sehat, unik, menarik, dan enak. Tempat. Untuk tempat, mudah didapatkan melalui media sosial atau dapat datang langsung ke tempat. Harga. Untuk harga, kami menggunakan strategi penetrasi harga, yaitu menjual dengan harga yang mudah dijangkau konsumen menengah ke bawah untuk meningkatkan volume penjualan. Dan yang terakhir, promosi. Promosi akan dilakukan melalui media sosial maupun secara langsung, guna meningkatkan kesadaran pasar akan produk yang kami tawarkan. Yang ketiga, evaluasi pemasaran. Evaluasi kegiatan terdiri dari 2 aspek untuk mencapai target evaluasi, yaitu sistem produksi dan pemasaran. Evaluasi dalam sistem produksi bertujuan untuk menghasilkan sistem produksi yang lebih efektif dan efisien. Dilakukan setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya, untuk evaluasi pada kegiatan pemasaran dilakukan untuk mengetahui target penjualan yang telah dicapai, jumlah produk yang terjual, keuntungan, dan kondisi persaingan barang sejenis. Evaluasi pemasaran ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Untuk anggaran biaya dengan total biaya yang kita keluarkan yaitu sekitar 911.250 perak rupiah. Lalu dengan jenis pengeluaran, yang pertama ada peralatan pendukung yaitu dengan biaya sekitar Rp472.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai dengan biaya sekitar Rp319.750 perak rupiah. Lalu perjalanan itu habis sekitar Rp80.000, dan yang lainnya itu kita anggarkan Rp39.500 perak rupiah. Lalu ini jadwal kegiatannya kita akan melaksanakan itu saat ujian akhir semester. Dengan persiapan yang pertama diskusi kelompok, itu ada persiapan selama 1 bulan. Lalu survei lapangan kita persiapan selama 1 bulan. Pembuatan desain kita
persiapan selama 1 bulan, lalu percobaan produksi kita persiapan selama 1 bulan. Lalu ada pemantapan pasar, penyebaran sampel kita laksanakan dalam 1 bulan. Produksi, yaitu pelaksanaan produksinya itu kita laksanakan dalam 1 bulan. Lalu pemasaran produk, kita promosi dan penjualan kita laksanakan dalam 1 bulan. Lalu penguatan branding itu kita laksanakan dalam 1 bulan. Lalu perluasan daerah pemasaran itu kita laksanakan dalam 1 bulan. Yaitu lalu yang kedua, yang terakhir maksudnya itu akan saya jelaskan tentang justifikasi anggaran kegiatan. Dengan peralatan pendukung, yang pertama ada wajan yang merupakan buat wadah penggorengan. Itu total kuantitasnya ada 1 dengan harga Rp20.000. Lalu kompor atau alat pemanas itu harganya Rp150.000. Gas itu agar alat pemanas tersebut menyala itu harga Rp25.000. Panci, wadah untuk merebus, kuantitasnya 1 dengan harga Rp30.000. Blender, alat penghancur atau alat penghalus, itu kuantitasnya 1 dengan harga Rp150.000. Lalu botol untuk tempat sausnya itu kuantitasnya 1 dengan harga Rp12.000. Pisau, yaitu untuk alatnya itu untuk justifikasi pemakaian itu memotong bahan, kuantitasnya 2, harga satuannya Rp20.000, jadi total Rp20.000, jadi totalnya Rp40.000. Lalu ada baskom, yaitu wadah buat bahan atau wadah buat pembuatannya, itu kuantitasnya 3 dengan harga satuannya Rp15.000, jadi totalnya Rp45.000. Jadi jumlah untuk peralatan pendukung itu totalnya Rp472.000. Lalu bahan habis pakai yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada kentang, itu bahan untuk membuat citayamnya, itu kuantitasnya 1 kg dengan harga Rp18.000. Lalu keju, itu untuk bahan buat membuat citayamnya juga, itu kuantitasnya 2 dengan harga satuannya Rp15.000. Lalu totalnya sekitar Rp30.000. Lalu yang ketiga ada bayam, itu juga salah satu bahan untuk membuat citayam dengan kuantitasnya 3 ikat, karena kita belinya per ikat, dengan 1 ikatnya harganya Rp3.000, jadi totalnya Rp9.000. Lalu ada tepung tapioka, itu juga salah satu bahan membuat citayam dengan kuantitasnya 500 gram dengan harganya Rp9.000. Lalu untuk selanjutnya ada bawang merah, itu untuk bahan juga untuk membuat citayam, itu ada kuantitasnya 1 kg dengan harga Rp25.000. Lalu bawang putih untuk membuat citayam itu kuantitasnya 1 kg dengan harga Rp20.000. Lalu ada garam, itu juga salah satu bahan untuk membuat citayam, kuantitasnya kita beli 2 dengan harga satuannya Rp2.000, jadi totalnya Rp4.000. Lalu ada penyedap rasa, kuantitas 2, harga satuannya Rp1.000, jadi totalnya Rp2.000. Lalu lada, itu kuantitasnya 3, jadi totalnya Rp2.000. Lalu lada itu kuantitasnya 30 gram dengan harga Rp27.000. Lalu ada minyak, itu salah satu juga bahan membuat citayamnya, itu kita kuantitasnya 2 liter. Untuk harga 1 liternya atau satuannya itu Rp20.000, jadi totalnya Rp40.000. Lalu ada plastik untuk packingnya, itu kita kuantitasnya 3 pak dengan harga satuannya Rp15.000, jadi totalnya Rp45.000. Lalu ada paper lunch box, itu untuk wadah makanan, kuantitasnya kita anggarkan 100 dengan harga satuannya 500 perak, jadi totalnya Rp50.000. Lalu stiker atau hiasan logo, itu kita anggarkan 125 biji, itu dengan harga satuannya 110 perak, jadi totalnya 13.750 perak. Lalu ada saus, yaitu pelengkap makanannya, itu kita
alokasikan 3 pak dengan harga satuannya 9.000. Jadi totalnya Rp27.000. Jadi total keseluruhan untuk bahan habis pakai sekitar Rp319.750 perak rupiah. Lalu perjalanan itu ada, kita butuh transport, jadi kita butuh bensin untuk kendaraan yang kita pakai yaitu motor. Dia transport, pembelian alat dan bahan kuantitas 2. Itu harganya untuk itu kita beli bensin satunya itu 10.000 untuk satu motor karena kita perlu 2 motor. Itu jadi totalnya Rp20.000. Lalu untuk pengantaran produk, untuk sekali antar itu bisa 1.000, bisa 2.000 tergantung jauh dekatnya. Itu ada kuantitasnya, kita anggarkan 30 dengan harga satuannya 2.000 dengan harga totalnya 60.000. Jadi untuk jumlah dalam perjalanan itu 80.000 perak atau Rp80.000 maksudnya. Lalu untuk lain-lain itu kita ada kebutuhan untuk bahan promosi seperti membuat stand banner, brosur, dan lainnya. Untuk stand banner itu kita kuantitasnya 1 biji dengan harga 30.000. Lalu ada brosur untuk bahan promosinya itu kita butuh 14 lembar, kita alokasikan 14 lembar dengan harga satuannya 250 perak, jadi totalnya 3.500. Lalu untuk alat tulis itu sebagai peralatan catatan saat berniaga, karena kan ada yang mesen lewat via online, bisa juga nanti kita membuka stand, itu bisa kalau misalnya terlalu membludak itu bisa kita catat. Jadi untuk kuantitasnya kita butuh 2 biji alat tulis, itu harga satuannya 3.000, jadi total keseluruhannya 6.000. Jadi total untuk lain-lainnya itu kita alokasikan 39.500 perak rupiah. Baik, itulah penyampaian presentasi produk dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.